Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada uh, mata pelajaran teknik animasi 2D dan 3D dengan saya Herwasan SPD. Ini pertemuan pertama saya untuk kelas 11 MM1 ataupun MM2 di SMK Mandiri Pontianak. Jadi kita langsung aja kembali ke sekolah. Maksudnya ini cuman gambar ya. Oke. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah melalui kegiatan literasi, eksplorasi, atau diskusi siswa mampu memahami dan menjelaskan pengertian jenis-jenis animasi serta mengelompokkan sesuai menurut prinsip kerja. Pesan moral dari ini adalah ciptaan manusia dan alam semesta adalah proses yang sangat rumit dan kompleks. Maka harga hidup ini dengan selalu berbuat baik, dan karena pelajaran ini akan mempelajari tentang timeline atau garis waktu yang kita miliki akan selalu bersinggungan dengan timeline, salah tulis itu timeline makhluk Tuhan yang ada, karena kita semua adalah makhluk Tuhan. Jadi jangan lupa bahwa manusia diciptakan juga untuk selalu mengingat akan keberadaannya Tuhan. Oke, kita lanjut. Coba perhatikan animasi berikut ini. Animasi ini adalah animasi pivot atau animasi stickman. Jadi animasi stickman di sini mungkin sangat rumit ya, walaupun terlihat simple, terlihat sederhana, tapi pembuatannya perlu dengan kesabaran, dengan ketelitian untuk maksimal hasilnya. Karena dalam animasi ini kita perlu namanya kesabaran dan ketelitian serta kerja keras untuk membuat animasi yang sedemikian rupa. Dari yang bisa kita tangkap di sini adalah bahwa ketelitian serta pemahaman dalam animasi juga perlu. Maka dari itu jangan menyepelekan dan juga jangan underestimate diri sendiri. Karena kalian belum berusaha, maka kalian belum tahu hasilnya. Ya, walaupun tidak semua mesti juga harus menjadi animator atau menjadi komikus. Itu semua jalan kalian, tapi kalian hanya harus mencoba menggali lagi, eksplor lagi diri kalian agar kalian setidaknya mampu ataupun bisa membuat animasi sederhana. Untuk yang tingkatan lebih tinggi, kita perlu belajar lagi untuk meningkatkan pengetahuan kita. Kita lanjut aja ya. Apa yang dimaksud dengan animasi? Animasi itu banyak sekali jenisnya. Bagaimana cara membuatnya? Sulit atau tidak? Yang dimaksud dengan animasi di sini adalah animasi seperti apa? Karena banyak jenisnya dan bagaimana cara membuatnya, oke kalian tahu. Dan sulit atau tidak membuatnya? Kalau sulit atau tidak itu tergantung dari si pembuatnya. Karena yang membuatnya yang tahu, ataupun yang dari proses awal sampai proses akhir, si pembuatnya yang memahami prosesnya. Kita lanjut aja ya. Nah, kompetisi dasar yang akan dipelajari. Di sini kompetisi dasar yang akan dipelajari adalah animasi adalah sebuah proses merekam dan memainkan kembali serangkaian gambar statik untuk mendapatkan sebuah pergerakan atau ilusi pergerakan. Berdasarkan secara harfiah, animasi adalah menghidupkan. Jadi kita menghidupkan gambar atau menghidupkan sebuah objek ya. Dimana di sini animasi berasal dari kata animation yang dalam bahasa Inggris atau to animate yang berarti menggerakkan. Jadi kita menggerakkan sebuah objek, dimana objek itu gambar ataupun benda mati atau benda hidup. Dan secara kategorinya kita bagi dua kategori, yaitu computer assisted animation atau animasi pada kategori menunjukkan sistem animasi dua dimensi yang mengkomputerisasi proses animasi tradisional yang menggunakan gambar tangan. Jadi dia menggambar dulu gambarnya, di situ baru dia membuatnya. Komputer digunakan untuk pewarnaan, penerapan virtual kamera, dan data-data digunakan dalam sebuah animasi. Untuk yang kedua, B, computer generated animation on, pada kategori ini sudah lebih maju. Jadi animasi sudah 3 dimensi dan dengan program 3D
seperti 3D Studio Max, Maya, AutoCAD, dan lain sebagainya. Jadi untuk yang animasi 2D dan 3D, perbedaannya terletak pada cara membuatnya. Cara membuatnya di sini, kalau untuk 2 dimensi, kita mengkomputerisasi proses animasi tradisional, yaitu menggunakan gambar tangan. Kalau untuk yang komputer generate animation on, kita menggunakan sebuah perangkat atau sebuah alat yang lebih canggih maksudnya, seperti aplikasi 3D Studio Max, Maya, AutoCAD. Itu sudah lebih menurut ini sudah 3D, maksudnya lebih hidup objeknya, bukan gambar yang 2D. Untuk pengertian animasi secara multimedia, kita bisa lihat di sini dari proses definisinya. Proses mendefinisikan animasi adalah kombinasi dari komputer dan video. Menurut McCormick, multimedia secara umum merupakan kombinasi 3 elemen, yaitu suara, gambar, dan teks. Menurut Turban dan kawan-kawan, multimedia adalah kombinasi dari paling sedikit 2 media, input atau output dari data. Media ini berupa audio atau suara musik atau suara lainnya, animasi, video, teks, grafik, dan gambar. Ya. Jadi untuk secara singkatnya seperti ini. Jadi multimedia mensingkatkan bahwa animasi adalah seperti ini. Ada elemen-elemen lain di situ. Untuk jenis animasi, kita lihat di sini ada teknik pembuatan animasi yang ada saat ini dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu animasi stop motion, animasi tradisional, dan animasi komputer. Untuk lebih jelasnya kita bahas saja yang kita pilih aja tentang animasi stop motion ini atau stop motion animation. Ya. Untuk yang kompetensi dasar yang akan kita pelajari, menurut ahli, animasi adalah sebuah proses merekam dan memainkan kembali serangkaian gambar tadi yang Bapak jelaskan untuk mendapatkan sebuah ilusi pergerakan. Seperti gambar yang ada di sebelah, itu adalah ilusi pergerakan. Padahal yang bergerak itu frame by frame. Berdasarkan arti harfiah, animasi adalah menghidupkan, yaitu usaha untuk menggerakkan sesuatu yang tidak bisa bergerak sendiri. Jadi sebenarnya itu kita yang menggerakkan, bukan dia bergerak sendiri. Ya. Ini menurut para ahli tadi. Untuk yang jenis-jenis animasinya, dilihat dari teknik pembuatan animasinya saat ini dikategorikan menjadi 3, yaitu pertama stop motion animation. Stop motion animation ini sering keluar dengan claymation. Maksudnya claymation di sini lebih ke objek, kayak pernah nonton film Shaun the Sheep, itu menggunakan tanah liat. Maksudnya objeknya kayak tanah liat yang dapat yang sebagai objek yang digerakkan. Jadi teknik stop motion animation merupakan animasi yang dihasilkan dari pengambilan gambar berupa objek atau boneka atau lain sebagainya yang digerakkan setahap demi setahap. Maksudnya step by step. Jadi pengerjaan teknik ini memiliki tingkat kesulitan dan memerlukan kesabaran yang tinggi. Maksudnya karena prosesnya yang bertahap. Wallace and Gromit and Chicken Run adalah karya dan Nick Parts, merupakan salah satu contoh dari karya stop motion animation. Contoh lainnya adalah Celebrity Deathmatch di MTV yang menyajikan adegan perkelahian antara berbagai selebriti dunia. Ya. Dan lanjut yang kedua, animasi tradisional. Animasi tradisional adalah animasi dengan teknik animasi yang paling umum sekali. Dikenal sampai saat ini dinamakan yang tradisional karena teknik ini adalah digunakan saat pertama kali dikembangkan. Maksudnya tradisional adalah cel atau animation. Pengerjaannya menggunakan seluloid transparent atau menggunakan sekilas mirip dengan transparansi OHP yang seperti cahaya di bawah kertas, yang pada setiap tahapan gerakan digambar satu persatu. Jadi si animator ini menggambar satu persatu gambarnya dengan menggunakan pensil, membuat gerakan secara frame by frame, ya. Tapi juga bisa digunakan untuk di komputer karena animasi sekarang sudah menggunakan komputer, lebih dikenal dengan istilah animasi 2 dimensi. Untuk yang animasi komputer, bisa kita lihat di sini animasi komputer itu masih berhubungan dengan komputer. Animasi yang ini secara keseluruhan dikerjakan dengan menggunakan komputer.
dari pembuatan karakter maupun gerakan pemain dan kamera yang pemberian suara serta special effect semuanya dikerjakan oleh komputer dalam satu tempat, maksudnya dalam satu aplikasi. Software animasi saat ini terdapat banyak jenis software animasi yang beredar di pasaran. Dari software yang punya kemampuan sederhana hingga kompleks, maksudnya agak berat, maksudnya yang secara beraturan, maksudnya yang banyak-banyak tahapan-tahapannya. Jadi setiap hingga puluhan juta rupiah. Dari sisi fungsinya, software animasi dapat dikelompokkan menjadi software animasi 2 dimensi dan software animasi 3 dimensi. Maksudnya software animasi 2 dimensi di sini, software yang digunakan membuat animasi tradisional atau flat animation umumnya mempunyai kemampuan untuk menggambarkan, mengatur gerak, mengatur waktu, beberapa dapat mengimpor suara. Dari sisi penggunaan umumnya tidak sulit. Jadi contoh software animasi 2 dimensi antara lain yang paling sering digunakan adalah Macromedia Flash, Adobe Flash, Macromedia Director, Toon Boom Studio, Adobe Imagen Ready, Corel Rev, Switch Max, dan Adobe After Effects. Ya, ini adalah contoh software animasi 2 dimensi. Kalau untuk mencoba atau yang udah ada laptop silahkan nanti di download ya, Macromedia Flash atau yang lainnya tidak masalah. Untuk yang software animasi 3 dimensi ini mempunyai fasilitas dan kemampuan yang lebih canggih daripada si 2 dimensi. Karena fasilitas dan kemampuan tersebut antaranya mempunyai objek 3 dimensi. Untuk mengatur gerak kamera, pemberian efek sebenarnya sama aja, tapi maksudnya lebih canggih dan lebih banyak pengaturannya serta lebih untuk si 3 dimensinya. Jadi di sini khususnya untuk animasi figura atau manusia, animasi landscape, pemandangan, animasi title judul, karena kemampuan yang canggih dalam penggunaan diperlukan pengetahuan yang cukup tinggi dan terkadang rumit. Maksudnya si animator di sini harus memiliki pengetahuan yang cukup tinggi serta juga mampu menghadapi rumitnya dari si proses pembuatannya. Jadi contoh software animasi 3 dimensi antara lain ada 3D Studio Max, Maya, Moser atau Figuration Animation, Bryce Landscape Animation, Fui Landscape Animation, Cinema 4D, Blender, dan Betsy. Untuk kita bahas saja tentang animasi stop motion karena terlalu banyak juga untuk yang animasi tradisional ataupun komputer, karena tradisional sudah jelas untuk menggambar, komputer menggunakan komputer. Animasi stop motion adalah teknik animasi menggunakan topografi yang pengambilan gambarnya frame by frame untuk membuat objek statis menjadi tampak bergerak. Jadi teknik stop motion ini merupakan animasi yang dihasilkan dari pengambilan gambar atau foto objek yang hanya digerakkan tahap demi tahap. Jadi mereka memfoto gambar tahap demi tahap untuk mendapatkan gambar atau mendapatkan resolusi yang lebih tinggi. Ya, jadi kita memerlukan tingkat kesulitan, maksudnya ini memiliki tingkat kesulitan dan memerlukan tingkat kesabaran yang tinggi untuk si animatornya. Untuk si animasi stop motion ini ada 3 jenis atau 3 dari jenisnya. Ada yang pertama clay animation, jenis animasi stop motion yang menggunakan media dari bahan lunak, biasanya platisin atau tanah liat tadi. Yang cut out animation itu juga dari stop motion adalah animasi gunting atau teknik animasi stop motion ini menggunakan karakter dasar, alat peraga, dan latar belakang dipotong dari bahan sebagai kertas, kartun, dan kain kaku. Yang ketiga, hand drawn graphic animation adalah animasi merupakan jenis stop motion yang menggunakan objek animasi berupa gambar tangan. Maksudnya kayak pensil. Kayak kita menggambar di pensil, tapi pada kenyataannya gambar itu bergerak. Seperti membuat gambar yang frame by frame-nya itu cepat sekali. Misalkan buat gambar buku, tapi kalian membuat seolah-olah gambar itu bergerak, padahal itu buku yang digerakkan dengan menggambar tahap demi tahap dari langkah itu. Jadi frame by frame seperti di aplikasi, tapi ini menggunakan gambar tangan, ini gambar tulisan ataupun gambar orang ya. Untuk resume dari materi ini, pahami dulu materinya seperti apa, catat ataupun hafal. Jadi kalau kalian membaca materi atau menonton materi ini kan akan mengingat satu kali,
mencatat istilah yang penting ada pada materi ini, kalian sudah mengingat 2 kali, hafalkan istilah tersebut hingga 3 kali. Dan terus baca berulang-ulang, maka kamu akan ingat. Diskusikan dengan teman di Google Classroom ataupun Google WhatsApp kalau kalian masih belum paham. Ya. Aku tanyakan dengan Bapak apa yang ingin kalian ketahui, atau kita mencoba membuat project ya. Untuk tugasnya, cari contoh animasi clay animation, cut out animation, hand draw graphic animation, dan carikan contoh animasi dari animasi komputer, animasi tradisional, stop motion animation ya. Dan format jawabannya tulis tangan, fotokan kirim lewat Google Classroom. Ya. Terima kasih telah melihat video ini. Semoga video ini